Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta selalu dengan sukacita membahas pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada di hadapan kita ada Pak Elvin Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan Pak Darwis. Demikian juga kepada para pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Doa kita sama untuk kesehatan kita dan kepujian nama Tuhan. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan, pengharapan yang hebat hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ada Pak Fajar juga, apa kabar Pak Fajar? Kabar baik Pak Darwis, puji Tuhan. Kita masih diberkati pada triwulan yang ketiga yang terakhir ini. Diberkati juga kepada seluruh pemirsa yang setia menyaksikan dan mempelajari pelajaran pada triwulan yang ketiga ini. Amin. Pemirsa dimanapun berada, kami selalu berterima kasih atas komentar, feedback yang kami dapatkan, dan kami juga coba untuk mendaftar nama-nama yang telah memberikan masukan kepada kami. Kami akan usahakan selalu update kepada pemirsa semua. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Kaunang. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran demi pelajaran yang luar biasa, yang menggambarkan bahwa satu ketika Yesus akan datang segera dan mempersiapkan satu tempat yang layak dan luar biasa. Berikan kami pemahaman yang setia dan siap selalu untuk berdoa dan pelajari firman. Berkati para pemirsa yang akan mendengarkan sabda Tuhan pada jam yang luar biasa ini. Biarlah ada kuasa Roh Kudus terjadi bagi mereka dan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa dimanapun berada, ada judul yang cukup menarik dan juga ingin bertanya apa maksudnya, yaitu istirahat yang terakhir. Nah, kita minta Pak Tobing untuk sedikit menguraikan apa yang akan kita cakup dalam diskusi kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah pelajaran terakhir dari triwulan kita mengenai istirahat, dan sesuai dengan judulnya juga ini adalah istirahat yang terakhir. Ya, apa arti istirahat yang terakhir? Mungkin kalau dari kata aslinya dalam bahasa Inggrisnya the ultimate rest. Jadi ini adalah istirahat yang paling inti. Ya, ini istirahat yang paling utama Pak Darwis. Ya. Jadi dari sudah 12 minggu kita pelajari detail-detail dari istirahat, dan kita akan masuk kepada satu sesi intinya dari istirahat itu yang mana Pak Darwis. Nah itu jadi sesuai dengan ayat hafalan kita, saya pikir ini sudah cukup menjadi isyarat yang sangat baik bagi kita ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di manakah atau kapankah kira-kira kejadian ini, kan gitu ya Pak Darwis. Jadi kalau kita mengarah, kalau kita lihat tanda dari ayat hafalan ini semua tidak terjadi di dunia ini nanti Pak Darwis. Ya, ini tidak terjadi di dunia ini. Nanti kita akan masuk kepada satu periode di mana kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat selama ini. Kita akan mendengar hal-hal yang ajaib yang tidak pernah kita dengar selama ini. Kita akan memikirkan sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita. Nah, tetapi dikatakan bahwa sebelum kita masuk ke sana juga, ada juga satu fase istirahat yang mungkin kita akan masuki di dunia ini. Kalau kita hidup, ya, kalau kita hidup dan Yesus belum datang juga, lalu kita mengalami satu fase, yaitu kematian. Itu juga sebuah istirahat. Tetapi itu adalah hanya istirahat dari sakit penyakit yang kita alami, dari penderitaan. Lalu nanti di istirahat yang pokok ini, istirahat yang utama ini adalah istirahat memang benar-benar dari semuanya, di mana unsur-unsur di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya potensi kejahatan terjadi, potensi penderitaan juga sudah tidak ada, potensi kematian juga sudah tidak ada. Dan kita akan
benar-benar hidup selamanya, tidak ada kesusahan, dan benar-benar merasakan kebahagiaan yang selama-lamanya. Nah, memang nanti kita akan lihat bagaimana kita sebagai penonton dalam tanda petik, penonton dalam konflik kosmis antara dua kekuatan itu, Pak Darwis, ya, konflik kosmis antara dua kekuatan yang benar atau kekuatan yang baik dengan kekuatan yang jahat. Tetapi kita juga nanti akan ambil peran di situ. Apa peran kita? Nanti para panelis akan menjelaskan satu persatu seperti apa proses terjadinya istirahat yang utama ini, istirahat yang terakhir ini nanti. Demikian Pak Darwis yang menjadi pengantar bagi kita untuk pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau ke Pak Adri Kaunang. Pak Adri Kaunang, sebuah penglihatan akhir zaman. Nah, mungkin bisa Pak Kaunang ini uraikan ini Pak. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat topik yang luar biasa, sebuah penglihatan akhir zaman ini menggambarkan sosok seorang murid Yesus yang namanya Yohanes. Seorang murid Yesus yang sudah tua, ya, hampir mendekati 100 tahun. Seorang murid Yesus yang dibuang di sebuah, ya, tempat yang namanya Pulau Patmos. Tetapi menjadi kebiasaan dari hamba Tuhan ini adalah di dalam buku Kisah 1 ayat 11. Ini merupakan satu hal yang selalu dipikirkan oleh hamba Tuhan. Seorang murid Yesus yang luar biasa. Dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pemahaman tentang buku Wahyu 1 ayat 9 sampai 19 mengarah kepada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17b. Dikatakan bahwa dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang yang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan disambung dengan ayat 17b dikatakan, lalu berkatalah, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Pemahaman tentang dua ayat ini dikaitkan dengan Yohanes, bahwa ada satu sosok yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Pemahaman yang dikatakan di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 11 menggambarkan bahwa ada satu persiapan yang harus disiapkan oleh umat-umat Tuhan yang segera Yesus akan datang, dan segera untuk tetap kita waspada dan bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini menggambarkan bahwa ada satu penglihatan yang secara manusia tidak dapat dimengerti, dan hanya seorang yang namanya Yohanes yang sanggup melihat dan diberitahukan secara jelas oleh anak domba Allah, Yesus Kristus, tentang akhir dari dunia yang penuh dengan dosa itu. Itulah sebabnya dikatakan istirahat yang terakhir adalah membawa pandangan kita ke satu tempat yang kita sebut surga Yerusalem baru, di mana anak domba Allah ini, Yesus Kristus, akan datang seperti dikatakan dalam buku Kisah pasal 1 ayat 11. Dan satu pengharapan juga dalam buku Matius 28 ayat 20, hal yang sama juga terjadi baik kepada hamba Tuhan Yohanes dan juga bagi saya dan saudara, dengan syarat kita mau memberitahukan kabar baik tentang Yesus, kita mau mengikuti teladan Yesus, kita mau selalu mengarahkan pandangan kita kepada kata Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah korelasi antara akhir zaman dan sebuah penglihatan yang sudah dilihat oleh seorang hamba yang kita sebut dengan murid Yesus, yang menurut catatan hampir mendekati 100 tahun. Saudara dan saudari, kiranya pemahaman yang sederhana. Maukah saudara mempelajari detail tentang buku Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 19 tentang sosok yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Ini Pak Darwis yang menarik
dihubungkan dengan kata akhir zaman dan penglihatan, ya, Yohanes di Pulau Patmos atau Patmos Island. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Ya Pak Kaunang, ini kan pandangan diberikan kepada Yohanes, pandangan masa depan ya Pak. Dengan keadaan kita sekarang Pak, dengan pandemik ini, bagaimana Pak kita meyakinkan diri kita dan orang lain bahwa keadaan dunia baru nanti jauh lebih baik, lebih indah dengan keadaan pandemik saat ini yang mengkhawatirkan kita. Silakan Pak Adri. Tentunya digunakan dengan metode tanya jawab, ya. Metode yang kita sebut dengan pendalaman Alkitab. Metode yang kita sebut dengan care group, ya. Jadi dengan demikian maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sebenarnya permasalahannya adalah mengundang kuasa Roh Kudus, mempelajari firman Allah kita lebih dahulu, dan tentunya mari kita sharing, ya. Sehubungan dengan topik-topik yang menurut Pak Kaunang ada kurang lebih 38 topik yang ada di tangan saya, dari keselamatan sampai baptisan. Itu banyak sekali modul-modul kecil. Itu sebabnya Pak Darwis dasarnya adalah mari kita bermitra, mari kita menguasai firman Allah, dan mari tetap kita berdoa supaya, ya, pelajaran termasuk pelajaran yang kita pelajari ini tentang kedatangan Yesus yang kedua kali akan menjadi milik dan bagian mereka yang haus, ya, yang haus akan firman Allah. Itu Pak Darwis sehubungan dengan pertanyaan yang brilian dari Pak Darwis. Terima kasih, Baik, Pak. Baik Pak Kaunang, saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Ya, Pak Darwis. ada judul nih, hitung mundur. Seperti ini seperti suatu peringatan ya, karena hitung mundur. Waktunya sepertinya sudah mau dekat. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Tidak diduga ya, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan kepada muridnya pada waktu dia melihat bait Allah ini. Dia bilang kepada muridnya itu, kamu melihat semuanya itu, aku berkata sesungguhnya tidak ada satupun batu ini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan diruntuhkan. Murid-muridnya kaget. Wah, murid-muridnya kaget. Kapan itu akan terjadi? Wah, ini menjadi satu pertanyaan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberikan penggambaran bahwa akhir dunia itu akan semakin dekat, semuanya itu akan diruntuhkan. Pertanyaan yang sama yang pernah dilontarkan oleh murid-muridnya, mungkin akan kita lontarkan juga. Kapan itu Tuhan akan, hal itu semuanya itu akan terjadi. Nah, Yesus itu memberikan satu nasihat juga kepada murid-muridnya, dan itu berlaku juga kepada kita ya. Kalau semuanya kamu sudah lihat bahwa waktunya sudah dekat. Apa yang terjadi di atas dunia ini Pak Darwis? Ternyata banyak sekali kelaparan, peperangan itu ya, tanda-tanda alam. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan Yesus itu memberikan satu jalan bahwa ada satu patokan bahwa Yesus itu akan datang. Sebelum itu Yesus akan datang, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Banyak sekali peristiwa yang akan terjadi, peperangan, kelaparan, dan kejadian-kejadian alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Sebelum itu semuanya, sebelum Yesus itu akan datang, itu akan dimulai. Nah, pernyataan daripada Yesus ini juga dikuatkan oleh Daniel. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 1, saya akan bacakan Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab ini. Kitab apa? Kitab kehidupan tentunya ya, nama kita. Nah, Daniel sudah menyatakan, Tuhan Yesus juga sudah menyatakan sebelum kedatangan dia yang kedua kali, akan ada satu peristiwa-peristiwa, ada satu masa kesesakan. Nah, kalau kita hitung mundur, sekarang ini sudah terjadi pada saat ini. Tapi Tuhan memberikan satu gambaran, seperti halnya, ini nih, ada satu lagi nih Mbak Darwis, seperti halnya pada zaman Nuh, ini di dalam Matius 24 ayat yang 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita semuanya, kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti halnya pada
pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Dunia dibinasakan dengan air bah, dan hanya 8 orang yang selamat. Apa yang terjadi pada zaman itu? Begitu banyak kejahatan, orang makan, minum, kawin mawin ya, dan banyak kejahatan yang terjadi pada zaman itu, sehingga Tuhan mengambil satu keputusan untuk membinasakan manusia. Tapi sebelum manusia itu dibinasakan 120 tahun lamanya, Tuhan memberikan kesempatan kepada semua manusia pada zaman itu untuk bertobat. Melalui siapa? Melalui Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan amaran 120 tahun. Nah, sekarang kita lihat apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semuanya ini. Kalau kita sudah lihat semuanya itu sudah terjadi, apa yang menjadi kewajiban bagi kita? Apakah kita hanya sebagai seorang penonton aja? Tapi Tuhan Yesus memberikan satu saran. Baiklah kita menjadi seorang peserta yang aktif. Aktif apa? Aktif apa? Untuk menyampaikan pekabaran ini bahwa Yesus sudah semakin dekat. Jadi tugas kita, Pak Darwis, setelah melihat kita hitungan mundur ini ya, pada zaman ini, ya kita jangan menjadi seorang penonton aja ya, hanya duduk manis, tidak aktif, tapi kita menjadi peserta yang aktif untuk menyampaikan pekabaran kepada semua orang. Demikian, Pak Darwis. Iya, ini Pak Fajar pemikiran aja. Tadi Pak Fajar bilang ada kesesakan ya, kita juga udah mengalami kesesakan. Apa Pak yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan Pak hingga akhir kedatangan Yesus kedua kali? Silakan Pak Fajar. Iya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan hingga akhir ya? Tentunya pada waktu kita bertahan, jadi Tuhan Yesus itu memberikan satu gambaran, istirahat yang terakhir. Istirahat terakhir itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mampu bertahan sampai dengan kesudahannya, kita akan mendapatkan satu istirahat yang terakhir ini. Sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita gambarkan, yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata di atas dunia, itu akan menjadi bagian kita. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa semuanya itu akan menjadi milik kita, tentunya kan kita pengen tetap bertahan sampai kesudahannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita menjaga iman kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dengan apa? Ya, banyak firman Tuhan, Alkitab yang bisa menjadi satu pegangan kita. Itu yang menjadi satu pegangan yang bisa kita lakukan melalui doa setiap pagi. Kita memiliki satu interaksi hubungan yang hubungan yang secara pribadi dengan Tuhan kita, supaya kita diberikan satu kekuatan sehingga dapat bertahan sampai dengan kesudahannya. Berdoa, mempelajari firman Tuhan, menyampaikan pekabaran Injil, inilah yang menjadi satu tugas-tugas yang perlu kita lakukan pada saat ini, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Siap melaksanakan instruksi. Waduh, ini apa ini instruksinya Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi, ya memang saya juga waktu membaca apa ini maksudnya siap melaksanakan instruksi. Tapi kita lihat bahwa satu hari ini, pelajaran hari ini berfokus kepada Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Saya pikir bagi kita para pembelajar Alkitab, ini adalah satu perikop yang sangat terkenal, di mana kita sering mendengar dengan sebuah istilah yaitu pekabaran 3 malaikat. Ya, pekabaran 3 malaikat. Jadi mungkin secara simpel Pak Darwis, kalau di dalam Wahyu 14 ini dikatakan bahwa terbanglah seorang malaikat, lalu di tangannya ada Injil, lalu dia mengatakan kepada kita, coba kita perhatikan kita perhatikan sejenak ketika saya bacakan. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Lalu ia berseru, takutlah akan Allah. Jadi seruan pertama Pak Darwis, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, ya, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Jadi ada isu-isu yang mendasar di situ Pak Darwis. Di poin pertama, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Isunya adalah pertama sekali isu penyembahan Pak Darwis.
ya isu penyembahan. Kenapa? Ya kita yang hidup di akhir zaman, kita perlu diingatkan agar kita menyembah Dia. Loh kenapa? Bukannya semua kita yang beragama ini mengatakan menyembah Allah. Kan itu isunya Pak Darwis, ya kan? Maka kita perlu diingatkan supaya menyembah Dia. Karena apa? Karena sudah banyak praktek penyembahan yang sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya digariskan oleh Allah. Dan di kabaran pertama diingatkan di situ juga sekarang ini adalah masa penghakiman Pak Darwis. Nah nanti itu apa kaitannya dengan istirahat yang terakhir, lalu apa kaitannya dengan yang dijelaskan tadi oleh Bapak Fajar, peran kita apa di situ, di dalam penghakiman itu. Baru malaikat yang kedua, dia katakan, sudah rubuh Babel kota besar itu yang memabukkan segala bangsa. Nah, pemberitahuan bahwa yang tadi itu ada sebuah kekuatan yang sudah merusak mekanisme penyembahan itu sudah dirubuhkan oleh Allah. Ya, artinya Allah sekarang yang pegang kendali. Lalu yang ketiga, malaikat lain mengatakan lagi kalau seseorang menyembah binatang itu. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan judul kita dalam 1 minggu ini, dikatakan dia akan dicampakkan, ya dicampakkan. Lalu ada lagi yang mengatakan dia akan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita coba kaitkan lagi Pak Darwis dari yang pertama, kalau kita tidak menyembah Allah dan kita di dalam masa penghakiman kita didapati kita tidak setia, maka kita akan menghadapi satu fase kehidupan, satu fase di mana kita tidak istirahat selama-lamanya. Apa yang membuat? Karena kita akan berada dalam satu fase periode penyiksaan. Kita menghadapi api yang akan menyiksa kita sampai unsur-unsur kejahatan di dunia ini habis. Aduh, luar biasa Pak Darwis. Bagaimana ini sebuah peringatan bagi kita. Nah, sekarang instruksi apa yang kita akan laksanakan? Judulnya kan siap melaksanakan instruksi. Instruksi apa? Kita harus membawa Injil itu ke orang lain, ke orang banyak. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Jadi peran kita, ya tadi di awal ini kan terjadi perang kosmis. Kita nggak bisa apa-apain ini yang kedua ini. Tapi peran kita adalah kita harus membawa berita Injil ini supaya semakin banyak orang yang bisa kita lepaskan dari istirahat, dari kehidupan yang tidak bisa istirahat itu, supaya kita nanti bisa masuk ke fase istirahat yang the ultimate rest, ya sesuai dengan judul ini. Istirahat yang memang istirahat yang inti, istirahat yang sebenarnya, yaitu nanti di kerajaan sorga. Jadi jangan salah paham kita, jangan tenang-tenang kita. Ini kan yang ribut kan antara kekuatan Yesus Allah dengan setan. Kita ngapain kita di situ? Justru kita punya peran besar. Ayo kita sampaikan ini ke banyak orang supaya semakin banyak orang yang bisa mengalami istirahat yang the ultimate, yang istirahat yang pokok ini, istirahat yang benar, istirahat yang utama ini, bukan dicampakkan ke dalam api yang akan menyiksa selama-lamanya. Itu Pak Darwis yang boleh kita sampaikan di dalam pelajaran hari ini. Baik Pak Tobing, ini pemikiran aja kita udah dapatkan ini suatu kebenaran yang luar biasa ini. Pak, bagaimana kita Pak menjaga kebenaran ini Pak, supaya ini tetap menjadi milik kita dan juga milik orang lain. Silakan Pak. Baik, sama seperti di pelajaran yang di hari sebelumnya. Sudah dijelaskan oleh Pak Adri dan Saudara Fajar. Nggak berapa lama setelah Yesus naik ke surga, Yohanes dapat penglihatan. Lalu dia bilang, dengan cara inilah nanti, ya, dengan cara inilah juga kita nanti akan melihat Allah. Dari Yohanes sudah tua saat itu dan dia sudah mati sampai sekarang, nggak datang-datang juga itu Yesus. Lalu mulai banyak apa Pak Darwis, mulai banyak kekuatan-kekuatan, banyak pihak yang mulai membuat supaya kita meragukan akan kedatangan itu, meragukan akan berita kebenaran itu. Lalu mereka mulai bilang, kalian ngapain percayain dongeng? Itu dongeng, itu khayal, namanya juga khayal. Lalu mungkin sebagian orang mengatakan, Yohanes itu kan dibuang di sebuah pulau, dia depresi, namanya depresi, dia pasti mengalami halusinasi. Itu tulisan Wahyu itu adalah
buah dari halusinasinya, ngapain didengerin. Tetapi, nah ini pertanyaan yang sangat kritis. Bagaimana kita menjaga kebenaran ini? Oh, sekarang memang sangat kuat desakan atau apa namanya, ejekan kepada kita, Pak Darwis, yang percaya bahwa Yesus akan datang lagi, itu kita dianggap aduh bodoh sekali, kalian itu dongeng, itu dongeng. Dari mana jalannya kok kalian percaya? Ya sejak sudah berapa generasi ini berita nggak datang. Justru dunia sekarang lihat semakin canggih, semakin baik, tingkat kesehatan semakin bagus, pengetahuan semakin luar biasa. Umur hidup manusia semakin baik sekarang. Macam-macam kita ditertawakan. Bagaimana kita menjaga ini? Ketika kita lepas dari pokok anggur itu, kita akan mudah melepaskan kebenaran itu. Maka kita jangan pernah sebagai ranting, jangan pernah kita mau melepaskan diri dari pokok anggur itu, supaya kebenaran itu tetap terjaga oleh kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya terjaga kebenaran itu? Kebenaran itu semakin terjaga sama seperti seorang guru. Seorang guru itu semakin pintar karena apa? Karena dia semakin sering mengajarkannya. Nah, kita pun juga semakin kuat kebenaran ini kita pegang ketika kita semakin sering mengajarkan ke orang lain. Kita pun saat itu sambil belajar, Pak Darwis. Kita pun sambil mengalami pengalaman rohani. Itulah Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, istirahat dengan tenang. Wah, ini luar biasa nih. Apa ini dengan istirahat dengan tenang? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ayat ini atau pemahaman ini berhubungan dengan beberapa ayat ya dalam buku Yohanes 11 ayat 11 ya. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu mati ya, Lazarus itu tidur ya. Konsep ada kurang lebih 1 2 3 bahwa orang yang sudah mati saat ini, banyak orang mengatakan sudah ada di sorga ya. Ada orang mengatakan bahwa orang mati itu sudah bersama dengan Yesus Kristus. Ada pemahaman yang lain, orang mati itu sudah hidup damai di sana. Ini merupakan pemahaman, opini-opini yang sering kita lihat. Dihubungkan dengan Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Mengapa? Karena di dalam beberapa ayat ini mengatakan bahwa semua manusia ingin bersama dengan Yesus atau berada di dalam kerajaan sorga. Benarkah demikian? Maka kita hubungkan dengan berapa ayat yang ada di alinea terakhir. Yohanes 3 ayat 28 dan 29 dikatakan bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendaknya akan memperoleh upah pada saat mereka bangkit. Nah, itu harus diingat. Jadi kalau kita pisahkan antara dua hal, yang baik dan jahat, reward and punishment, upah atau resiko, maka beberapa pemahaman dari firman Allah mengatakan bahwa itulah sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya bahwa jika kita ingin memperoleh apa yang dikatakan dalam buku Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 tentang sorga setelah kita mengalami kematian dan kebangkitan, maka balik lagi kita harus mengikuti kebenaran-kebenaran yang Yesus sementara ajarkan bagi saya dan saudara zaman saat ini. Contohnya, Efesus 4 ayat 5 ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu adalah kebenaran ya. Kalau kita tidak mau belajar, maka saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan firman Allah, mengajar mereka berulang-ulang. Dan contohnya, Keluaran 20 ayat 8 tentang kebenaran ya. Hari Sabat kita harus kuduskan. Itu adalah cara pandang saya dan saudara untuk mengajarkan berulang-ulang. Sehingga hubungan antara Yohanes 5 ayat 28 dan 29 dan Yohanes 11 ayat 11 merupakan satu kunci. Orang yang meninggal menurut Yesus adalah mati sementara, tertidur sementara, seperti Lazarus. Namun perbedaannya, saya ulangi lagi, pada saat Yesus datang kedua kali, kedua orang ini, kedua sekutu ini akan bangkit, tetapi yang satu memperoleh upah kerajaan sorga, namun yang satu mati. Pertanyaan bagi saudara dan saya, maukah saudara memilih opsi yang kedua? Memiliki upah yang luar biasa setelah kebangkitan terjadi, sesuai dengan Yohanes pasal 5.
Saudara dan saudari, para pemirsa, pelajaran ini sangat penting. Itulah sebabnya dikatakan tenang. Karena ada Yesus. Tenang karena kebenaran Yesus. Tenang karena mau belajar tentang sifat-sifat dan karakter Yesus. Namun dikatakan istirahat itu adalah secara bahasa adalah makro, umum, ya. Mau dia istirahat menerima maut, mau dia istirahat menerima kebahagiaan, itu biasa. Namun yang menarik di sini adalah kata tenang, ya. Itulah sebabnya dalam buku Mazmur pasal 23, akulah gembala yang baik. Saudara dan saudari, inilah pemahaman yang sederhana, tetapi mengandung arti yang luas yang akan merubah pemikiran saudara, ya, untuk mau melayani Yesus, untuk mau mengikuti apa yang Yesus katakan, untuk mau bermitra dengan Yesus. Itulah perbedaan yang luar biasa yang dapat memangkas, ya, hal-hal yang kita sudah belajar di dalam pendulang tadi tentang konsep-konsep kematian, ya, konsep-konsep kematian yang sangat berbeda-beda. Inilah Pak Darwis yang bisa menangkis antara maut dan keselamatan, ya, antara ketidakpengharapan dengan satu pengharapan yang luar biasa. Bersama dengan Yesus, kita akan memiliki satu kata heavens, ya, kerajaan surga yang tentunya diinginkan oleh semua manusia, masyarakat dunia. Tetapi perbedaannya hanya satu, mau atau tidak, suka atau tidak mau. Nah, itu adalah cara pandang saudara, dan tentunya ada kata, ya, yang kita sebut dengan kuasa memilih. Itu Pak Darwis yang menarik tentang istirahat dengan tenang, dihubungkan dengan kata Yesus kepada Lazarus yang sudah tertidur atau mati. Ya, ini pemikiran aja Pak Adri, karena ya kita nggak bisa hindari, kadang-kadang keluarga dekat kita mengalami kematian. Apa sebaiknya yang kita sampaikan Pak, supaya ini sesuai dengan kebenaran? Silakan Pak. Jadi Pak, memang semua manusia yang berkaitan dengan kita yang sudah mendahului, kadang-kadang hamba Tuhan ya selalu memberikan satu kata, ya, pengharapan, ya. Tetapi memang agak sulit secara psikologi dan sosial. Namun memang pemikiran kita sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis adalah berhubungan dengan banyak ayat di dalam firman Tuhan, ya. Artinya ada pengharapan setelah kematian, dan pengharapan itu adalah jaminan yang berulang-ulang dikatakan oleh Yesus di dalam banyak hal, di dalam banyak ayat yang kita pelajari bersama. Jadi memang iman kita saja, dan tentunya satu konsep melihat kepada Yesus, dan itulah yang diinginkan oleh Yohanes di Pulau Patmos untuk membuat pengharapan manusia secara satu, unity, untuk tidak terkotak-kotak. Kebenaran yang benar, pengetahuan tentang firman Allah, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Alfa dan Omega, ya. Kalau kita belajar dalam buku Wahyu pasal 1, aku adalah Alfa dan Omega. Itu adalah anak darah domba Allah atau Yesus Kristus, menginginkan semua manusia memiliki garansi keselamatan. Tetapi apa yang kita lihat saat ini merupakan tugas saya dan saudara adalah untuk memberitahukan, ya, pekabaran sesuai dengan Matius pasal 28, Wahyu 14 ayat 12, misi gereja kita dan sebagainya, untuk spread the gospel, ya, memberitahukan hal-hal termasuk pelajaran tentang kematian, ya Pak Darwis, yang memiliki banyak versi. Terima kasih Pak Darwis, tantangan dan pertanyaan yang baik, kiranya para pemirsa dapat merubah cara pandang kita untuk berbalik kepada firman Allah. Itu Pak Darwis yang menarik. Baik Pak Adri, saya kembali ke Pak Fajar ini. Ini satu yang saya kira indah sekali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya kira ini indah sekali. Mungkin Pak Fajar bisa uraikannya. Silakan Pak. Iya, bagus nih Pak Darwis. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tentunya masing-masing kita terbiasa dengan Google Map, ya. Google Map ini fungsinya dia menuntun kita ke satu tempat tujuan yang barangkali belum pernah kita ketahui. Kalau kita sudah tahu kemana tujuan arahnya, jalan mana yang paling cepat, mungkin kita tidak akan membutuhkan Google Map. Tapi pada waktu Google Map, perangkat ini yang kita pakai, kita akan sampai pada tempat tujuannya. Alkitab kita itu ibaratnya Google Map, ya. Ini menjadi satu penuntun bagi kita semuanya menuju kemana? Menuju satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga, penuh dengan kedamaian dan sukacita bagi kita semuanya. Nah, pertanyaannya gini Pak Darwis, pada waktu kita menuju ke
semawi atau surgawi, itu tentunya kan kita melewati beberapa jalan. Google Map juga akan menyatakan dia akan ambil satu jalan yang terbaik, mungkin berbatu-batu, begitu banyak pencobaan-pencobaan, kelelahan, penderitaan, penganiayaan yang harus kita lewati. Tetapi sekali lagi, Rasul Paulus katakan, tetaplah bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah dekat untuk datang menjemput kita semuanya. Ayat yang keenam, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini satu nasihat dari Rasul Paulus. Tidak usahlah kita khawatir, kita menuju tempat semawi, surgawi, kita tidak usah khawatir dengan segala penderitaan yang harus kita alami. Tuhan Yesus memberikan satu jaminan, Rasul Paulus juga memberikan satu nasihat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun pencobaan, penderitaan yang harus kita alami ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kaunang, memang masing-masing kita juga akan mengalami satu istirahat. Diberikan izin untuk istirahat sementara. Pada waktu kita menutup mata, tetapi sebelum menutup mata, kita diberikan satu keyakinan. Tetap bersukacita. Pada waktu kamu tutup mata, kemudian membuka mata, itu semuanya akan menjadi bagian bagi kita, yaitu istirahat yang terakhir, menikmati kehidupan kedamaian bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tidak usah khawatir pada waktu kita harus menghadapi kematian gitu ya. Itu merupakan kematian sementara. Kita diyakinkan kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, tentunya kita akan memiliki satu kedamaian. Baik hati kita, jiwa kita akan tenang, kita akan menghadapi satu pagi yang cerah ini penuh dengan sukacita. Tidak usah kita khawatir, Pak Darwis. Demikian Pak Darwis. Ya, Pak Fajar. Ya, kita nggak bisa hindari, kita hidup di dunia, tentu kita mengalami cobaan-cobaan. Mungkin cobaan kecil bisa kita atasi. Kalau cobaan berat, yang besar, bagaimana kita tetap bersukacita, Pak? Silakan, Pak. Wow, ini berat sekali ya. Kalau kita menghadapi satu pencobaan yang berat, penderitaan yang berat, itu diizinkan oleh Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tetap bersukacita, Pak Darwis, dengan masalah yang harus kita hadapi, seakan-akan kok permasalahan itu selalu beruntun menimpa kita, bahkan mungkin menimpa keluarga kita, kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita ya? Tapi ada satu nasihat dari Rasul Paulus ini ya. Ingatlah akan pengorbanan Yesus. Ingatlah akan kebaikan Yesus, ingatlah akan kasih Dia yang begitu ajaib, pengorbanan Dia di atas kayu salib. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita selalu ingat akan pengorbanan Dia, yaitu akan kasih Dia yang begitu besar. Pada waktu kita menghadapi pencobaan yang berat, ingatlah akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja, Dia harus tinggalkan kerajaan surga. Dia harus menderita, menjadi manusia, merasakan penderitaan yang dialami oleh seluruh manusia, dan Dia berkorban untuk saudara dan saya. Ini satu hal pengorbanan yang luar biasa. Nah, dengan iman kita percaya atas pengorbanan itu, kita akan memperoleh satu jaminan keselamatan. Sebetulnya yang kita tunggu-tunggu adalah apa? Kehidupan kekal dan jaminan keselamatan. Segala sesuatu, harta kita, itu merupakan satu titipan daripada Tuhan. Tidak usah kita mungkin kita menderita dengan semuanya itu. Itu merupakan semua titipan. Tetapi yang jelas, bagaimana kita tetap bersukacita, ingatlah akan Tuhan Yesus memberikan satu jaminan. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tentunya kita juga, kalau kita diizinkan harus meninggal untuk sementara, ingatlah pada waktu kita akan membuka mata, kita sudah berada di surga bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita sudah hampir mengakhiri diskusi kita
Dan kita tiba pada kesimpulan dan closing statement. Kita minta Pak Tobing untuk menyampaikannya. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, pelajaran demi pelajaran kita sudah kupas bersama-sama dalam beberapa bulan ini, dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa apapun yang secara pribadi sekarang ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, Yesus rindu untuk memberikan kita sebuah damai yang melampaui segala akal. Itulah inti dari istirahat yang kita akan pelajari. Bisa saja apa yang kita doakan sekarang ini sepertinya tidak terjawab sesuai dengan skenario kita. Dan bisa saja kita tergoda untuk putus asa di mana Tuhan itu, sehingga kita gelisah, kita tidak bisa istirahat. Tapi Allah adalah Allah yang maha bijaksana. Dia tahu jawaban doa terbaik apa buat kita. Allah melakukan itu, bahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Yang dibutuhkan dari kita agar pikiran kita bisa istirahat, ambisi kita bisa istirahat adalah percayakan kepada Allah. Jangan paksakan keinginan kita supaya Tuhan harus penuhi. Karena apa yang kita inginkan, seandainya Tuhan penuhi, dan itu sebenarnya bukan skenario Allah, itu bukan yang terbaik buat kita. Saudara-saudara sekalian, sedikit waktu lagi yang kita miliki. Kita punya kebenaran ini, mari kita sampaikan kepada semua orang. Hingga kita nanti melihat semua liang kubur terbuka, dan Tuhan akan bawa kita ke satu tempat di mana kita benar-benar mengalami satu istirahat. Kita mengalami damai yang melampaui segala akal. Sekarang ini kita sulit mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya itu, tapi nanti kita akan hidup di satu tempat, di satu periode bersama-sama dengan Allah. Kita hidup dalam damai yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah terlihat oleh kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa, mari kita kabarkan ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang lagi memiliki istirahat di dalam damai yang melampaui segala akal itu. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Biarlah kita memperoleh hidup damai di dunia ini dan juga damai nanti di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itulah yang menjadi ajakan dan kesimpulan bagi kita di dalam satu triwulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Kami berharap para pemirsa mendapatkan inspirasi baru dalam mendengarkan diskusi ini. Kami mohon kiranya rekaman ini boleh dibagikan kepada siapa saja, sehingga inspirasi ini boleh juga diterima oleh orang lain. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar. Baik, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Tobing. Baik, mari kita satu di dalam Tuhan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan sepanjang satu triwulan pada triwulan yang ketiga ini. Kami memperoleh satu inspirasi terang dari surga mengenai istirahat di dalam Kristus. Biarlah itu menjadi bagian bagi kami semuanya, kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kita akan mengambil bagian, bersukacita di dalam Tuhan, dan menantikan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Sanggupkan kami Tuhan, ajari kami dan bekali kami supaya kami dapat memperoleh kekuatan untuk menyampaikan pekabaran yang luar biasa ini kepada semua orang, sehingga kami didapati setia pada waktu Yesus datang menjemput kami semuanya, dan kami memperoleh istirahat yang terakhir di dalam Kristus bersama dengan umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lagi, terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Fajar, Pak Tobing, Pak Adri, khususnya juga Pak Simon Gumanti yang merekam dan mengedit, mendistribusikan rekaman. Pada pemirsa, Shalom. Shalom. Puji Shalom. Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin.